Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang daerahnya sering mati lampu atau buat teman-teman yang memang jauh dari jaringan PLN, saya ada solusi nih buat teman-teman yang wifi-nya sering terkendala ketika mati lampu. Nih, dengan cara yang sederhana ini nanti bisa wifi-nya selalu nyala 24 jam tanpa tergantung dari PLN. Nih, saya punya SCC yang pertama, kita pasangkan seperti ini ya teman-teman. Kita berikan skrup ya di sini. Caranya cukup sederhana dan modalnya pun cukup cukup murah teman-teman. Ini kita skrup SCC nya di sini, kemudian nanti kita akan gunakan barang-barang yang gampang didapatkan di lingkungan ya. Ini sudah terpasang, kemudian selanjutnya yang kita perlukan adalah aki teman-teman. Ini aki kita siapkan, akinya aki sepeda motor ya, biar teman-teman yang berada di daerah yang sulit dengan aki-aki seperti VRLA atau lithium nanti bisa menggunakan aki ini. Nah, ini kita pasangkan kabel positifnya ya, ini ke sini. Jadi aki ini kan saya kira familiar ya, di mana-mana ada, cara mendapatkannya pun gampang. Nah, ukuran akinya bagaimana? Ukuran aki kecil saja tidak masalah, karena strom yang digunakan oleh router wifi biasanya tidak terlalu besar, tegangannya hanya sekitar 0,9 tegangannya sekitar 9 volt dan arusnya paling setengah ampere, itu pun kalau ada, biasanya lebih kecil dari itu. Mudah-mudahan ini nanti bisa menjadi solusi ya buat teman-teman. Nah, ini kita pasangkan negatifnya juga ke sini ya. Ini saya menggunakan aki sepeda motor bekas tapi masih bisa digunakan. Ini pasangkan, kemudian nanti kita pasangkan ke SCC ya, yang biru itu namanya SCC, Solar Charge Control. Jangan lupa kalau memasang seperti ini dipasang kabel yang dari aki ke SCC nya ya, buat teman-teman yang pemula di PLTS atau mau belajar di PLTS seperti saya, pasang kabel dari aki ke SCC nya. Ini sudah kita pasangkan, ada terminal positif dan negatifnya. Selanjutnya kita butuhkan adalah step down teman-teman. Step down ini untuk menurunkan tegangan ya. Untuk menurunkan tegangan ini bisa dibeli di toko online. Harganya cukup murah ya teman-teman. Ini saya menggunakan yang 5 ampere kalau tidak salah. Bisa juga menggunakan yang 3 ampere karena bebannya kan juga tidak terlalu besar. Ini kita pasangkan step down-nya di terminal input step down ya. Kita ikutkan di SCC ya, di terminal untuk beban SCC karena ini kan bebannya kecil. Kita pasangkan saja nih. Ini ada terminal positif dan negatifnya, yang penting jangan sampai terbalik. Kemudian kalau sudah seperti ini kita setting SCC ini agar bebannya nyala 24 jam, pencet sampai muncul 0H, kemudian kita tahan agak lama, setelah itu kita naikkan atau turunkan nilainya sampai muncul angka 24H. 24H itu artinya 24 jam beban akan nyala. Itu nanti bisa kita atur juga sebenarnya, tapi untuk ini karena wifi itu kan standby 24 jam maka disetting di 24 jam. Kemudian coba kita pencet. Nah, kalau kita pencet seperti ini nyala, berarti step down nya sudah mendapatkan strom, berarti udah nyala nih. Tinggal nanti step down ini akan kita turunkan tegangannya ke tegangan kerja untuk modem wifi ya. Untuk wifi nya kita cek di sini tulisannya 9 volt untuk adaptornya ya. Ini biasanya diambil adaptor ngambil strom dari 220 ya. Nah, nanti tidak kita gunakan lagi untuk step down ini, jadi teman-teman tidak memerlukan inverter ya. Oke, kita turunkan tegangannya ke kisaran 9 volt ya. Ini pakai multitester, kemudian trim potnya kita putar ya. Nih terbaca 8,9 ya. Kita ambil obeng dulu, mana obeng, kita putar sampai tegangannya di kisaran 9 volt ya. Ini bisa diatur tegangannya ya teman-teman, dari 12 volt sampai dengan 4 volt pun bisa. Nah, ini kita setting di 9,02, saya kira nggak masalah ya, mendekati 9 volt. Kemudian selanjutnya kita cari adaptor bekas yang sudah rusak ya. Ini kita potong saja karena kita akan memanfaatkan kabelnya. Kabelnya sengaja dipotong panjang seperti ini, maksudnya biar
nanti apabila dibutuhkan pengaturan lokasi dan sebagainya nanti bisa fleksibel ya, daripada nanti kita potong ternyata kurang panjang kan malah repot. Oke, kemudian kita solder ya. Ke sini ada input dan output minus dan output plus, jangan terbalik. Sekali lagi, yang plus itu biasanya yang kabelnya ada warnanya garis-garis putih, itu plusnya nanti dapat tengahnya pada konektor. Ini kita solder. Nah, solder seperti ini. Nah, udah. Dan nanti untuk sumber tenaga dari pengisian baterai itu nanti kita menggunakan panel surya teman-teman. Nah, ini router atau modem wifi saya ya. Ini colokan aja ke sini DC. Nah, ini warna hijau menyala, berarti bekerja dengan normal ya. Ini on, berarti udah. Ini tidak terkoneksi ya, karena ini nanti baru saya sambungkan. Ini masih proses perakitan. Kemudian selanjutnya kita akan memasangkan panel surya ya. Oke, ini wifi nya bekerja dengan baik nih, berarti tekanannya normal. Nah, ini kita pasangkan panel surya untuk pengecasannya, dan panel surya ini nanti kita pasangkan di atap ya teman-teman. Jadi nanti bebas PLN mau mati berapa hari pun, selama cuacanya mendukung nanti wifi nya akan tetap terkoneksi, jadi tidak ada masalah. Untuk panel suryanya berapa watt? Panel suryanya nanti bisa kisaran, tergantung bebannya ya, tergantung akinya. Kalau hanya untuk beban seperti ini mungkin pakai 10 watt peak atau 30 watt peak itu sudah sangat mencukupi teman-teman ya. Nah, ini mengecas berarti bekerja dengan normal. Buat teman-teman yang agak bingung tentang PLTS sederhana, silakan teman-teman bisa berkunjung ke channel saya di Kramatiba Channel. Di sana banyak tutorial mengenai pembangkit listrik tenaga surya khusus pemula. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan selalu dalam sehat selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.